Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Novendra dari kelas MKOM 39B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu scene float attack dan akan mensimulasikan bagaimana scene float attack bekerja. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa itu scene float attack. Scene float attack merupakan salah satu bentuk serangan DDoS atau denial of service, di mana penyerang akan mengirim synchronize atau SYN request kepada mesin sasaran dengan tujuan mengkonsumsi sumber daya dari server sehingga tidak bisa melayani lalu lintas yang memang benar-benar sah. Lalu bagaimana scene float attack ini bisa terjadi? Pada dasarnya ketika suatu komputer terhubung kepada server, maka terjadi yang namanya koneksi TCP ke server. Kemudian klien dan server saling bertukar informasi yang pada umumnya berlaku. Berikut adalah contoh yang bagaimana terjadinya sebuah scene float attack. Yang pertama, kita lihat di gambar ini. Si organitor atau klien meminta koneksi ke server dengan mengirimkan kode SYN atau synchronize ke server. Pada kesempatan ini, server pasti akan mengenali atau mengakui dengan mengirim kode SYN dan ACK atau acknowledge, yang artinya mengakui request ini dengan mengirim kode ini kembali kepada si klien. Sehingga klien merespon kembali dengan mengirimkan kode ACK atau mengakuinya, dan hasilnya koneksi terjalin antara klien dan server. Nah, pada kesempatan ini SYN atau synchronize ini yang dikenal dengan nama TCP atau TCP Three-Way Handshake atau jabat tangan tiga daerah, yang merupakan dasar dari semua koneksi yang menggunakan protokol TCP. Oke, kita lanjut ke ilustrasi kerja dari scene float attack. Yang pertama, kita anggap saja ini adalah sebuah penyerangan dari klien, yaitu menyerang kepada sebuah server, yang mana klien ini mengirim 3 perintah synchronize atau mengirim 3 paket kepada server, sehingga server mengakuinya dan mengirim lagi kepada si penyerang ini. Karena terlalu banyak permintaan, maka koneksi yang ada di server ini itu full atau bandwidthnya full, karena tidak cukup lagi menampung beberapa perintah-perintah atau permintaan-permintaan dari klien lain. Sehingga di balik atau di sisi lain ada seorang klien yang mengirim synchronize atau mengirim permintaan kepada si server ini tidak mampu diterima lagi oleh server karena terputusnya koneksi. Karena di server ini permintaan sudah full, tidak terbuka lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke mendemokan bagaimana caranya untuk scene float attack ini bekerja, atau mensimulasikan bagaimana scene float attack ini bekerja. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana scene float attack ini bekerja. Yang pertama, kita harus memastikan dahulu apakah di sini saya menggunakan VirtualBox untuk mensimulasikan sebagai OS penyerang atau sistem operasi penyerang. Kemudian sebagai yang diserangnya adalah laptop saya sendiri atau PC saya sendiri. Di sini kita setting dahulu networknya. Yang pertama yaitu adapter 1 kita setting menjadi NAT, sehingga ini dapat berbagi koneksi. Kemudian kita gunakan adapter 2 sebagai host only adapter. Di sini kita gunakan VirtualBox host only internet adapter. Setelah kita setting ini, setting networknya, kita lanjut klik OK. Kita lanjut untuk menjalankan Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Kita masuk dahulu.
Oke, setelah kita masuk, kita pilih activity. Kita pilih activity, lalu kita pilih terminal. Kita pilih terminal dan kita masuk ke terminal. Kemudian pada terminal ini kita akan masuk ke pengetesan IP terlebih dahulu, apakah kita sudah terkoneksi dengan IP yang ada di PC luar. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan IP terlebih dahulu di PC luarnya ya, PC luarnya cmd. Kita cek terlebih dahulu IP config. Nah, di sini terlihat Ethernet virtual box-nya yaitu 192.168.10.102 dan IP wireless LAN saya itu 1.21. Kita cek dengan 1.21. Oke, kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan ping 92.168.1.21 terkoneksi. Kemudian kita cek IP dari si penyerang ini, if config. IP-nya yaitu 192.168.10.4. Kita coba melakukan ping di sini 92.168.10.104 dan terkoneksi. Kemudian sebelum kita melakukan penyerangan, di sini saya menggunakan program yaitu Hyping 3. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan ping, kita akan menginstal Hyping 3 yang mana ini adalah program untuk mengetek dengan simple attack dengan perintah sudo apt install -y Hyping 3. Kita install terlebih dahulu. Oke, penginstalannya sudah selesai. Maka kita lanjutkan untuk masuk ke root terlebih dahulu dengan cara sudo su. Kita masukkan passwordnya. Aduh, ternyata udah masuk. salah. Langsung otomatis masuk ya. Oke, setelah kita masuk ke root, selanjutnya kita melakukan penyerangan kepada komputer atau PC utamanya. Sebelum kita melakukan penyerangan, kita lihat dulu task manajernya, karena kita akan melihat dari performance CPU-nya apakah nanti naik atau tidak. Di sini masih standar, ada 40/3 ya, 38 masih standar pemakaian saya. Kemudian kita buka WirSite, untuk melihat melihat pengirimannya nanti. Pada konfigurasi WirSite ini kita pilih yang virtual box network. Oke, kita pilih virtual box network dan kita, karena belum ada aktivitas, makanya kosong di sini, makanya kita lakukan penyerangan. Setelah kita lihat CPU-nya berada di kondisi stabil, kita lakukan penyerangan, yaitu oke, kita lanjutkan ke penyerangan.
pada penyerangan Synflow attack ini kita menggunakan ping 3 min 1, kemudian float karena kita melakukan penyerangan terus menerus, kayak kita lakukan floating, kemudian kita masukkan IP dari komputer saya tadi, yaitu IP dari ini, dari Internet Adapter VirtualBox Host Only ini, yaitu 192.168.10.102 192.168.10.102. Kita lakukan penyerangan. Di sini penyerangan sudah dilakukan. Nah, terlihat IP-nya CPU-nya langsung naik ke 70-71 dari awalnya stabil rendah di 50, sekarang naik jadi 70-72. Ini membuktikan bahwasanya CPU dari PC utama sedang diserang dengan membanjiri permintaan pemerintahan ke CPU ini, ke PC 1. Oke, kita matikan. Kita lihat, mati. Kita lihat WordSec-nya. Nah, di sini juga terlihat protokol yang digunakan ICMP, di mana ini berasal dari IP si penyerang, kemudian destinasinya berasal menuju ke IP yang ada di PC utama. Dia menggunakan ICMP dengan melakukan ping banyak-banyak. Kemudian kita lihat di sini terjadi penurunan kan tidak ada lagi penyerangan. Oke, kita masuk ke perintah Synflow attack lainnya, yaitu masih menggunakan ping 3 min S. Di sini kenapa min S? Karena kita menggunakan Synflow attack. Kemudian kita masukkan IP dari si penyerang 19.168.10.104. Kemudian kita pilih TCP-nya. Saya menggunakan A di sini karena ini TCP-nya random. Kemudian kita ambil IP yang akan kita serang 192.168.10.102. Kemudian kita lakukan min float agar penyerangannya terus menerus. Kita lihat dulu terlebih dahulu CPU-nya berada di angka 40. Kemudian kita lihat di sini protokolnya dari info. Kemudian kita lakukan penyerangan, kita enter. Oke, penyerangan telah dilakukan. Kita lihat lagi CPU-nya apakah naik. Ya, CPU-nya naik lagi. Kemudian kita lihat dari website-nya. Nah, ini sudah dibanjiri dengan permintaan yang dilakukan oleh si penyerang. Dari IP ini, IP si penyerang 192.168.10.4 menuju ke destination atau IP yang diserang 102. Protokol yang digunakan yaitu protokol TCP dengan jumlah 60 rentangannya. Ini adalah permintaan dan juga pengakuannya. Oke, kita coba matikan, kita coba lihat dulu di performanya. Naik terus, naik, sebelumnya rendah, naik jadi 4. Kemudian kita coba matikan. Kita lihat perseknya apakah berhenti. Permintaannya sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Tidak ada lagi, dan kita lihat CPU-nya terus menurun. Nah, seperti inilah cara kerja dari Synflow attack, yang mana dia menyerang CPU yang akan diserangnya sehingga tidak ada lagi
batasan, tidak ada lagi ruang terbuka untuk spionnya sehingga menutup akses kepada si peminta permintaan klien lainnya. Oke, seperti itulah cara kerjanya. Dengan menggunakan Hyping Tree, kita dapat melakukan penyerangan sebelum attack. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.